Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah jin yang membela Rasulullah. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Jin adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain manusia, jin memiliki banyak golongan, mulai dari jin muslim, jin kafir, laki-laki atau perempuan. Jin juga memiliki berbagai sifat, ada yang baik dan ada yang buruk. Jin tidak bisa dilihat mata manusia biasa, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui keberadaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis. Beliau bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam sebuah kisah, ada jin yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diejek kaum kafir Quraisy. Jin tersebut disebutkan bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat lain menyebut jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh alaihissalam. Demikian dijelaskan dalam kitab Al-Mawaizul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membicarakan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama terkenal seperti Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnu Haris, Safwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yahud, Kinanah bin Rabbi, dan lain sebagainya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita. Muhammad sebenarnya menghendaki harta," ucap yang lain. Namun, pembicaraan kemudian berubah ketika seseorang di antara mereka berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid ibnu Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid?" Walid menjawab dengan singkat, "Aku tidak bisa menjawab." Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid sudah terkena ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian yang mahal. Walid kemudian sembahyang. Ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga dia berkata kepada 2 berhalanya, "Demi penyembahanku, 3 hari berturut-turut katakan kepadaku tentang Muhammad." Setelah itu tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala tersebut, "Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia." Mendengar hal itu, Walid girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke salah satu berhala. Walid kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada semua teman-temannya yang kafir. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka lalu menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang. Beliau pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Berbicara apa orang ini, wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut, ini setan," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika Rasulullah pulang ke rumah, tapi di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang itu kemudian turun dan memberi salam. "Siapa Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," ucap Rasulullah. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya mengapa menangis. Istri pun menjawab bahwa Musfir telah memperbohongkan Muhammad." Jin itu kemudian berkata lagi, "Mendengar hal itu, saya kejar dia dan kutemukan di antara Syafa dan Marwah, dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW berdoa untuknya. Beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya adalah Muhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek paduka?" Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Boleh saja." Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Di sana kaum kafir Quraisy sedang sembahyang. Mereka berkata, "Wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad." Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu kemudian berkata, "Wahai penduduk Makkah, orang ini adalah nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad." Bin Sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.